Do you have a name? My name is Gladiator. Kesadaran itu bisa dihitung. Rata-rata dunia, 8 miliar manusia, kalau kita hitung, kesadarannya rata-rata 200. Dari sisi energi ya. Ini ada 17 skala sebelah kiri. Dari sisi energi 200. Dan dia level kesadarannya, dia punya keberanian. Dulu, bangsa Indonesia level kesadarannya 400. Dulu. Itu zaman kemerdekaan. Dan kalau kita di atas 200, maka energi yang dipakai disebut power. Power. Kalau di bawah 200 itu force, semuanya dipaksakan, force. Lebih ke fisik. Kalau power itu lebih ke spiritual. Lebih ke spiritual, bukan bicara agama. Pertanyaan saya, sekarang secara nasional, level kesadaran bangsa Indonesia kira-kira di atas 200 atau di bawah 200? Di bawah. Di bawah. Siapa yang bilang di atas? Bawah. Yang bilang di atas saya akan challenge, yang bilang di bawah juga saya akan challenge. Pikir dulu. Ini interaktif ya. Di atas atau di bawah? Mayoritas di bawah ya, oke. Kalau di bawah, berapa di bawahnya? Kalau dia 175, berarti bangsa kita ini mementingkan harga diri. Kalau 150 marah. Kalau 100 bangsa yang takut. Saya tanya, waktu COVID, level kesadaran bangsa kita ada di mana? 100. 100. Takut. Sekarang COVID sudah over, pill over, kira-kira berapa level kesadaran bangsa Indonesia? 150. You are right, siapa tuh yang jawab? Rudi. Betul, Rod. Bangsa kita ini bangsa yang pemarah. Lihat aja waktu pemilu yang lalu marah satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jangan bilang kita bangsa yang ramah tamah. Karena level kesadaran bangsa kita terendah, 150. Kalau ada yang mau challenge saya, cara ngukurnya gimana saya kasih tahu nanti. Karena nggak cukup waktu. Jadi bagaimana kita mau menyelenggarakan pemilu kita kalau bangsa kita level kesadarannya marah? Gampang diadu domba nggak? Sangat gampang. Gampang. Disulut aja rasa agamanya, kesukuannya, apa, marah. Nah, keadaan bangsa kita gitu. Nah, oleh karena itu, kita butuh orang yang minimum punya level kesadaran 200 keberanian. Kayak gladiator-gladiator. Dia udah nggak lagi marah, dia udah cool, udah tenang. Minimum kita perlu pemimpin yang 200. Kalau bisa 400. Kalau bisa. Hitler, level kesadaran Hitler berapa? Ada yang tahu? Hampir 500. 500 Hitler. Dia cinta sama negaranya. Dia hormat sama negaranya. Kalau dia bilang Hitler itu diktator, ya baca sejarah dulu. Sejarah itu dibuat oleh pemenang. Ya. Jadi kita punya challenge yang besar sekali. Pertanyaan saya, gladiator-gladiator bangsa kita pernah bicara nggak soal kesadaran? Bung Karno misalnya, pernah bicara nggak soal kesadaran? Iya. Saya kasih lihat sejarah ya. Ini pesan Founding Father tentang arti kesatuan kesadaran. Dia bicara apa? Consciousness unity. Kesatuan kesadaran untuk mencapai cita-cita berbangsa. Kesadaran, level kesadaran juga menunjukkan level of spirituality kita juga. Jadi pesan dari Founding Father kita, kesatuan kesadaran adalah kesatuan spirituality, nggak bicara agama. Kesatuan cita-cita. Cita-cita berbangsa kita apa? Supaya adil dan sejahtera kan, keadilan sosial. Kita dengar ya pidatonya Soekarno. Dari Sabang sampai Merauke, 4 perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu geografis begrip. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan
Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan, satu state entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi, satu ideological entity yang amat dinamis. Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun, satu entity of social consciousness like a burning fire. All the social conscious of men praise for our victory. Ini Soekarno bilang apa? Kita sering kan nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita nyanyi Indonesia, Indonesia Raya. Itu bukan, Sabang Merauke bukan satu rangkaian kata ilmu bumi. Bukan menggambarkan persatuan Indonesia. Bukan sekedar satu geographical entity. Dia nggak bilang gitu. Tapi kesatuan kebangsaan. Kesatuan kebangsaan itu nggak cukup. Kita bilang kita berbangsa, satu bangsa Indonesia. Kalau tidak mempunyai national entity. Kalau sudah national entity, kita masih lihat rasnya. Suku, agama, budaya. Masih nggak? Enggak, Prof. Kita punya Pancasila, kita bilang persatuan Indonesia. Tapi ras diskriminasi masih banyak. Agama, suku. Harus satu national entity. Itu menunjukkan antara kesatuan kebangsaan dan national entity itu menunjukkan ada perbedaan level kesadaran. National entity sudah cukup belum? Nggak cukup. Di atas national entity ada namanya satu kesatuan kenegaraan. Satu state entity yang bulat kuat. Itu menunjukkan level kesadaran yang tinggi. Kalau sudah sampai level itu masih cukup nggak? Ada kesadaran yang lebih tinggi. Ketika punya kesatuan tekad, kesatuan ideologi, satu ideologi yang tinggi yang amat dinamis. Jadi ketika kita bicara khilafah, itu menunjukkan kesadaran yang rendah. Karena dia tidak menunjukkan kesatuan tekad, kesatuan ideologi. Oke, katakanlah bangsa Indonesia sudah naik yang mencapai kesadarannya ke sini. Sudah cukup nggak? Tidak. Masih ada yang lebih tinggi lagi. Kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun. Ini pesannya Soekarno. Dia udah bicara level kesadaran. Udah itu cukup nggak? Kita udah punya satu cita-cita nasional. Oh enggak, dia bilang satu entity. Entity itu apa artinya entity? Entity itu kayak makhluk yang punya kepribadian. Satu entity of social consciousness. Consciousness artinya apa? Kesadaran. Dia bicara social consciousness. Like a burning fire. Dan dia bilang, all the social consciousness of mankind praise for our victory. Victory-nya apa? Merdeka? Bukan. Kalau kita punya satu social consciousness, kalau keadilan sosial sudah tercapai. Jadi Soekarno di sini, dalam dia pidatonya, itu ada yang tertulis, ada yang tersirat, ada yang tersembunyi. Saya barusan bicara yang tersembunyi. Dan ada yang amat rahasia. Apa itu yang amat rahasia? Kita lihat nanti peringatan-peringatan Soekarno. Ya. Karena itu, hei seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu. Jangan mundur, jangan berhenti, tetap derapkanlah kakimu di muka bumi. Oke, dia bilang tegakkanlah kepalamu, jangan mundur. Ini gladiator banget. Mau ada singa datang, kalau kita lihat di Roma, dia nggak mundur, dia tetap tegakkan kepalanya, pakai pedangnya siap. Ya. Dan ini generasi sekarang banyak udah lupa mulai. Coba kita lihat selanjutnya. Jikalau ada kalanya saudara-saudara merasa bingung, jikalau ada kalanya saudara-saudara hampir berputus asa, jikalau ada kalanya saudara-saudara kurang mengerti jalannya revolusi kita, yang memang kadang-kadang seperti bahtera di lautan badai yang mengamuk ini, kembalilah kepada sumber amanat penderitaan rakyat kita yang kongruen dengan social conscious of man. Kembalilah kepada sumber itu, sebab di sanalah saudara akan menemukan kembali realnya revolusi.
Dia udah sampaikan, kalau kadang-kadang kita bingung, kita putus asa, karena kita hidup di globalisasi ini seperti di samudra, ya seperti bahtera di lautan badai. Kembali kepada social consciousness of man. Itu dia ingetin tuh. Terakhir dia ngomong apa? Lihat. Lalu kita bangkit. Lalu kita menggeledekan kita punya stop kepada segala penyelewengan mental itu. Lalu kita suruh buang jauh-jauh ke dalam alam pikiran liberalisme. Lalu kita kocok habis-habisan multi-party system. Kocok habis-habisan multi-partai sistem. Sekarang sistem kita multi-partai nggak? Iya. Dulu waktu zamannya SBY ingat nggak? Partai ada 50 tuh. Iya. Sebelah. Nah, ini kita harus renungkan ya kayak gini-gini. Di Amerika ada berapa partai? Maksimum 3 partai di Amerika. Negara-negara yang maju itu cuma 5 partai. Ya. Oke, kita lihat. Ini artinya the present is the key to the past and the past is the key to the future. Ini falsafah dari James Hutton ya, dari geologis. Ini maksudnya adalah masa sekarang adalah kunci ke masa lalu, bukan ke masa depan. Dan masa lalu adalah kunci ke masa depan, bukan masa sekarang. Apa artinya? Jadi kalau kita lihat satu gunung ya, kayak Gunung Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu kan bentuknya kayak perahu terbalik. Itu the present. Untuk kita tahu proses sampai dia bisa seperti kayak perahu terbalik, kita harus melihat the past-nya gimana. Proses-proses yang terjadi, proses-proses alam yang terjadi, sehingga dia menjadi seperti Tangkuban Perahu. Tadinya dia bukan kayak Tangkuban Perahu. Tadinya dia bulat, segitiga. Lalu dia terkikis, kena erosi menjadi seperti itu. Dan kalau kita mempelajari proses-proses di masa lalu, kita bisa tahu nanti kira-kira gunung lain akan seperti itu enggak. Dari yang the past, ada satu model, kita bisa tahu future-nya gimana. Jadi ketika kita melihat bangsa kita sekarang, at present, kita nggak bisa lihat ke masa depan dengan buta. Kita harus lihat dulu ke masa lalu. Karena itu jadi kaca benggala dari masa yang akan datang. Ini James Hutton Principle. Sejarahnya gimana? Dan kita sudah melupakan bahwa masa lalu itu ada gladiator-gladiator bangsa. Ini ada yang sabotage nih, Pak. Iya, bentar. Saya reclaim hostnya. Nah, inilah contoh orang ini punya kesadaran rendah. Ya. Tapi nggak apa-apa, biasa itu. Oke, saya terusin ya. Bisa lihat nggak? Halo? Iya. Bisa lihat? Screen belum ada, belum? Bentar, Prof. Host disable participant screen sharing. Tadi udah di kick belum yang sabotase? Udah. Oke. Sekarang udah bisa ini lagi nggak, Prof? Bisa. Bisa, Oke. oke. Saya sedikit lagi, Kang Kabayan. Sedikit aja. Siap, lanjut, Prof. Nah, dia bilang begini ya, Soekarno. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu, kita akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Benar nggak yang dia ngomongin? Benar. Apa contohnya? Contohnya ya yang bikin kita susah itu para birokrat bangsa kita sendiri, Prof. Ya waktu kita lihat pemilu kemarin, 5 tahun, 10 tahun yang lalu, kan gontok-gontokan di antara kita, betul nggak? Ya. Itu menunjukkan bangsa kita bangsa yang pemarah, bukan? Orang kalau pemarah kan gampang dimanipulasi. Iya. Kira-kira sekarang ini, karena kita masih 150,
Sulit nggak kira-kira pemilu yang akan datang? Kita harus bisa prediksi. Itulah yang menyebabkan kenapa forum gladiator bangsa ini kita bikin pencerahan kayak begini. Kita harus bisa mempredik dari masa lalu kita. Predik aja dari 10 tahun yang lalu bagaimana. Pas skenario itu nggak terulang lagi. Kemungkinan bisa terulang nggak? Tahun 63 ada penjajahan Cina. Orang-orang Indonesia yang udah bertahun-tahun tinggal di sini. Bisa terjadi nggak itu? Seperti peristiwa 98, orang-orang Cina banyak diperkosa. Bisa terjadi lagi nggak? Mungkin dari golongan mayoritas, mungkin nggak merasa begitu. Tapi itu memecah belah bangsa. Oke, merdeka. Merdeka atau apa dulu simbolnya tahun 45? Merdeka atau mati. Atau mati. Kalau ini sekarang merdeka atau Sekarang NKRI harga mati. ya. Ini ya, ini saya punya gambar di sebelah kanan ini ada seorang budak. Budak ini dicambuk. Lihat dia melolong kesakitan. Dia tahu dia dicambuk, dia tahu dia budak. Dia tahu itu yang mencambuk bosnya. Dan dia minta ampun, sakit, jangan cambuk saya. Kita sekarang lagi dicambuk kita ini. Tapi kita nggak sadar. Kita rasanya enak-enak aja bisa nge-zoom. Mana lebih punya kesadaran tinggi? Budak ini yang dicambuk tapi dia tahu, atau kita yang lagi dicambuk kiri kanan, kita nggak tahu. Kita rasa kita udah merdeka. Mana yang lebih parah? Budak ini atau kita? Kita. Sekarang kalau kita seorang budak, tapi kita nggak sadar bahwa kita ini budak, apa artinya? Makanya, kita sudah merdeka belum? Seorang budak, jika merasa dirinya sudah merdeka, maka ia adalah seorang budak jika merasa dirinya sudah merdeka. Maka ia adalah benar-benar seorang budak dalam arti sesungguhnya. Pertanyaan saya, kita sudah merdeka atau masih jadi budak? Orang-orang pintar seperti Pak Kun yang belajar susah payah, ada Kun Wardana. Pak Kun Wardana ini umur 12 tahun udah masuk mahasiswa. Kita 12 tahun masih lulus SD juga belum. Dia sudah mahasiswa, umur 16 tahun udah jadi sarjana. Orang-orang seperti Pak Kun yang sekolah, yang belajar, dianggap dia itu produk dari Barat. Itu pemikiran budak kalau ada orang memikir seperti itu. Ada saya satu kelompok yang suka zoom-zooman berpikir seperti itu. Kita produk dari Barat. Itu mentalitas budak. Ya. Nah, ini harus kita hindari. Apakah kita sudah merdeka? Bung Karno bilang kita adalah bangsa besar. Kita bukan bangsa tempe. Kita tak akan mengemis, kita tak akan minta-minta. Apalagi jika minta bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini, syarat itu. Lebih baik makan gaplek tapi merdeka daripada makan beef stick tapi budak. Saya cerita ya, saya waktu di Bappenas, waktu krisis moneter, kita itu minta-minta sama IMF. Lu tahu IMF kasih uang tapi syaratnya apa? Dia kasih persyaratan. Dia embel-embeli dengan syarat ini. Nomor satu apa? Syaratnya apa nomor satu? Bebaskan Bank Indonesia. Bank Indonesia harus berdiri sendiri. Itu kreasi Bank Indonesia, itu IMF itu. Jadi kalau Pak Jokowi minta bantuan Bank Indonesia, nggak mau dia independen. Nggak sadar kita. Apalagi, bubarkan Nurtanio IPTN. Dibubarkan. Nomor 3, bank-bank yang kecil-kecil nggak bisa, modalnya kecil harus besar. Merger sama bank dari luar negeri. Kalau satu bangsa, keuangannya sudah dikuasai oleh asingnya, maka bangsa itu sudah dikontrol. Saya mau kasih kredit ya. Kita lihat ya, Amerika sama Cina. Mereka sekarang perangnya udah bukan perang lagi dengan senjata. Perangnya pakai otak. Kita tahu, mobil Mercedes-Benz yang buatan Jerman, yang salah satu pabrik terbesarnya di Amerika, kantornya di Amerika, pindah semua ke Cina.
Siapa yang menang kalau gitu? First of all, let me say that it's great to be back in Beijing after 3 years. I'm planning to spend actually 3 weeks in April in China, around the country here in Beijing, but also going to Shanghai, to Hong Kong, Hangzhou, and other places. So you could say that for the month of April, it's like I'm moving my office to China and will run the Mercedes businesses from here for some weeks. We're going to continue to invest in China in all dimensions. It's so much more than a market to us. We have built our production capability over many years now. This is in fact now in Beijing our largest production facility in the world. We have expanded our R&D center here in Beijing. Last year we opened up a new R&D center in Shanghai, and we're hiring people, especially focusing on new energy vehicles, intelligent and connected vehicles. So we will continue to build our footprint here in China. China sekarang menguasai dunia. Pindah tuh. Harley Davidson pindah. Microsoft pindah sekarang ke sini. Ketika China membutuhkan nikel buat kita untuk bikin baterai dia, Jokowi secara tegas bilang nggak bisa. Tidak saya ekspor. Cina sekarang yang datang ke sini. Jadi sama dengan Mercedes ke Cina, sekarang Cina ke Indonesia. Itu politik ekonomi. Coba kita lihat ya. Ada jalan alternatif, jalan tol di utara, Pak Jokowi bikin. By the way, waktu pemilu saya nggak pilih Pak Jokowi, tapi saya akui dia itu termasuk gladiator bangsa. Coba you lihat jalan alternatif di selatan Jawa. Itu 3 presiden nggak jadi-jadi. Zaman Jokowi selesai itu. Ditentang kiri kanan nggak peduli. Dan tidak dipublikasikan besar-besaran oleh Dewan. Itu gladiator bangsa menurut saya. Sekarang lagi keliling, cek betul jalan non-tol nasional dan jalan tol. Diprediksi oleh Litbang Kementerian Perhubungan, 79-85 juta orang mau mudik. Kami mempersiapkan itu perintah Bapak Presiden dengan lebih baik. Pansela ini sepanjang 1.250 km dari Bayah di Banten sampai ke Pacitan. Nanti seterusnya sampai ke Banyuwangi, tapi saat ini baru sampai Pacitan. Kalau yang tidak dari Bayah, tapi bisa masuk Pansela ini lewat Sukabumi. Jadi kalau dari Jakarta, Sukabumi langsung masuk Pansela ke Jawa Timur, Pacitan. Kami juga sudah menyiapkan posko-posko untuk melayani para pemudik yang melalui pantai selatan Jawa. Kulinernya juga bagus. Gunung Kidul ada Mbah Jirak, ada nasi merah, lodeh sambal hijau. Wah, itu enak banget. Relatif selama kepemimpinannya 10 tahun, dia nggak pernah korupsi. Bersih. Tapi tetap aja nyinyir. Nyinyirnya itu orang yang level kesadarannya rendah. Ketika Prabowo join dengan kabinetnya, pengikut Prabowo ngamuk. Wah, kenapa? Prabowo itu orang yang punya kesadaran yang tinggi. Dan dia akui dia belajar banyak dari Pak Jokowi. Kita perlu pemimpin-pemimpin kayak gitu. Bukan pemimpin yang ketika ada pertandingan sepak bola, World Cup, World Class, World Cup, pemimpin-pemimpin lokal kita melarang. Oke, saya jawab pertanyaannya, dan ini adalah pembuktian ya. Siapa sebenarnya biang kerok dari gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20? Bukan orang Indonesia, sekali lagi bukan orang Indonesia. Bukan Pak Ganjar, bukan Gubernur Bali, bukan si A, si B. Biang kerok gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 adalah timnas Israel. Karena apa? Karena mereka lolos. Itu menunjukkan kesadarannya rendah. Sekian saudara-saudara, terima kasih. Baik.